Kita balik lagi di penjelasan film yang selanjutnya, yaitu film Moluska. Nah, jika Miss bicara mengenai moluska, apa yang terbayang dengan kalian? Ya, moluska itu adalah kelompok hewan lunak. Kenapa dia dikatakan lunak? Karena tubuhnya itu memiliki nama massa visceral, ya. Massa visceral ini adalah suatu bagian tubuh yang bersifat sangat lunak. Nah, kalau kalian lihat ciri-cirinya, dia kebanyakan hidup dalam cangkang atau punya cangkang. Lalu habitatnya di perairan, simetrinya bilateral, mulut memiliki gigi dari kitin, tapi jangan bayangkan giginya seperti gigi manusia, gigi vertebrata pada umumnya, dan sudah bisa dibedakan jantan dan betinanya. Yap. Ini contohnya adalah kelompok kerang, cumi-cumi, siput. Oke, langsung aja kita lihat ini struktur tubuh dari moluska. Jadi moluska itu juga sudah punya organ tubuh yang cukup baik, sudah punya mulut, sudah punya anus, ada ususnya, lalu dia ditutupi juga oleh cangkang. Dan kemudian dia juga punya lendir. Nah, lendir ini digunakan untuk mempermudahnya melakukan pergerakan. Nah, kalau kalian lihat lebih jauh lagi, dia sudah punya sistem saraf juga. Dia bernafas dengan menggunakan insang. You can see gill there. And then dia punya nephridium untuk melakukan ekskresi. Lalu dia sudah punya kelamin, dia sudah punya jantung juga. Dan lihat di sebelah kanan, gigi yang dimaksud di sini ini dinamakan dengan radula. Jadi gigi-gigi halus. Nah, inilah bentuk gigi dari kelompok moluska. Oke, nah ini adalah anatomi dari kerang. Sekarang moluska ini dibagi atas 5 kelompok, ya. Ada Pelesipoda, ada Cephalopoda, Gastropoda, Scapopoda, dan Amphineura. Lalu Miss, kenapa di buku-buku, kemudian di website-website dan yang lain itu kebanyakan hanya ada 3 yang dipelajari, Miss? Ya, karena memang spesies dari Scapopoda dan Amphineura ini sangat terbatas dan jarang kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. But never mind, kita akan belajar sedikit juga. Ini adalah Scapopoda, ya. Scapopoda itu adalah kelompok siput gading. Jadi siput gading itu bentuknya memang cangkangnya seperti gading gajah. Nah, dia memang dia tidak jarang kita temukan di kehidupan sehari-hari karena memang jumlahnya yang terbatas. Lalu ini adalah Amphineura. Amphineura itu adalah contoh spesiesnya adalah siton. Dia digunakan untuk pembersih lautan. Jadi yang ada di gambar ini adalah siton. Dan kita masuk ke kelompok selanjutnya, Pelesipoda. Pelesipoda itu berasal dari kata peles berarti pipih dan poda. Poda itu kaki. Berarti hewan moluska yang bergerak dengan kaki yang pipih. Nah, tubuhnya terdiri atas simetri bilateral dan punya cangkang berupa katup yang terbelah dua atau katupnya sepasang. Sehingga dinamakan juga dengan kelompok bivalvia, ya. Nah, karena dia juga bernafas dengan insang yang bentuknya pipih atau lembaran, maka namanya adalah lamellibranchiata. Jadi kalau Miss ajak kalian untuk membayangkan kerang itu bentuknya pipih, ya. Dia punya bentuk pipih, namanya itu adalah Pelesipoda, bergeraknya dengan kaki pipih. Insangnya, kalau kalian makan kerang itu di dalam ada yang bentuknya seperti lembaran-lembaran. Itu adalah insangnya yang bentuk lembaran. Dan kemudian dia punya sepasang cangkang, makanya namanya adalah bivalvia. Di mana kalau kita lihat tubuh dari Pelesipoda itu tersusun atas 3 lapisan utama. Mulai dari luar yaitu periostracum, prismatik, dan nacreas. Ketika ada zat asing yang masuk ke lapisan tubuh ini, maka zat asing tersebut akan mengeras. Dan dalam kurun waktu tertentu, zat asing ini akan dapat menghasilkan yang namanya mutiara. Makanya mutiara itu dibentuk tidak dalam proses yang mudah. Jadi kalau kalian pengen jadi mutiara, belajarlah sebaik-baiknya, berusahalah sebaik-baiknya. Karena nggak ada mutiara yang dibentuk dalam proses instan. Nah, ini adalah contoh dari Pelesipoda, ya.
kerang-kerangan, kerang hijau, kerang tiram, kerang mutiara, kerang dara, kerang bulu, kemudian yang di ujung itu ada kerang bambu, itu adalah kelompok dari Pelecypoda. Next, Cephalopoda. Cepal tadi adalah kepala, poda kaki, berarti kaki di kepala. Oke, kakinya di kepala. Beberapa spesies itu sudah memiliki kantong tinta. Berarti kalau Miss bilang kantong tinta, kalian bisa langsung membayangkan apa sih contoh spesies ini. Kepala dan badan itu dihubungkan oleh leher, punya alat sensorik yang sempurna dan punya tentakel untuk mempertahankan diri. Oke, perlu kalian ketahui bahwa kelompok Cephalopoda itu adalah kelompok invertebrata yang punya mata yang paling berkembang dengan sempurna dan baik, ya. Nah, berarti di sini harusnya kalian sudah bisa membayangkan contoh dari Cephalopoda itu adalah kelompok cumi-cumi atau sotong atau gurita. Dimana kita lihat ini struktur tubuhnya sudah cukup lengkap. Nah, ini adalah contoh dari Cephalopoda. Ada Loligo sp atau cumi-cumi, ada octopus atau gurita, dan ada Nautilus. Nautilus ini adalah satu-satunya cephalopoda yang bercangkang, di mana cangkangnya itu ya sebagian besar cangkang moluska memang tersusun atas senyawa kapur atau CaCO3. Next, kita masuk ke dalam kelompok terakhir yaitu Gastropoda. Gastro it means perut. Poda kaki, jadi hewan berkaki perut atau hewan yang bergerak dengan menggunakan kaki yang ada di perutnya. Pada umumnya kelompok ini memiliki cangkang ya yang tersusun atas senyawa kapur, lalu alat sensorik berupa antena pada kepalanya dan habitatnya pada perairan. Pernah melihat bekicot? Bekicot itu punya antena di mana ketika Anda menyentuh antenanya, dia merasa berada dalam kondisi terancam sehingga dia akan masuk ke dalam cangkangnya. Nah, ini contoh dari gastropoda-gastropodaan. Ada siput ya, siput gonggong, siput sawah, itu siput yang biasa kita konsumsi, siput sedot. Itu pada umumnya banyak dikonsumsi oleh masyarakat pesisir. Lalu yang di sebelah kanan atas itu ada keong mas. Keong mas ini adalah hama ya karena bisa merugikan